wahai kau bangsa jin, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan kau mengganggu saudaraku ini. Sir Allah, dati Allah, sifati Allah, wujudi Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hei kila kumacane Allah, tak lebok ning jero jabang bayin bocah iki saka kersane Allah. Selamat saka kersane Gusti Allah. Iki lho aku macane Allah. Hai lalaju diwal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asani wadaraji adfata ya jiratal alamin ya uhai lalaju diwal karami ya uhai lalaju diwal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asani wadaraji adfata ya jiratal alamin ya uhai lalaju diwal karami ya uhai lalaju diwal karami ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asani wadaraji adfata ya jiratal alamin ya uhai lalaju diwal karami ya uhai lalaju diwal karami ya Rasulullah.
Salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal adfata ya
Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani daraji. Adafata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wala. Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan kau mengganggu saudaraku ini. Sir Allah, dati Allah, sifati Allah, wujudi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kaum bangsa manusia, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, jangan kamu mengganggu saudaraku ini lagi. Apabila kamu mengganggu, maka kamu akan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kau bangsa jin, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar kamu dari dalam tubuhnya. Kalau kamu tidak keluar, maka kamu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kau bangsa jin, mulai saat ini, mulai detik ini, apabila kamu mengganggu di dalam diri saudaraku ini, maka dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan terkapar seluruh tubuhmu, maka akan terbakar seluruh tubuhmu dengan izin Allah. Ingat itu. Kalau kamu sekali saja mengganggu, kalau sekali lagi kamu mengganggu beliau ini, maka urusanmu akan dengan saya. Ingat itu. Siri Allah, tata Allah. Jangan sekali-kali kamu mengganggu beliau lagi. Kalau kamu mengganggu sekali lagi, maka kamu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Pergi dari dalam tubuhnya. Tunduk kepada saya. Dan jangan mengganggu orang ini lagi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tunduk kamu kepada Nabi Sulaiman seperti kamu tunduk kepada Nabi. Allah, dati Allah, sifati Allah, wujudi Allah. Hilang segala kersane Gusti Allah menika kalimat la ilaha illallah.
Tiduran, 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 tiduran. Tiduran, tidur. Nempel tanah, nempel tanah. Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asa adfata ya ji ada yang keluar dari tubuhnya itu. Ada yang keluar.
Kepalanya kasih tanah, ambilin tanah itu. Situ aja wis. Ini nih, tanah ini nih. Nah udah, kasih kepalanya, kepalanya. Pas matanya terpejam. Siri Allah, dati Allah, sifati Allah, ilang-ilang saka kersane Gusti Allah. Hei, kowe bangsa jin sing enek ning jero sirahe bapak iki. Siri Allah, dati Allah, ilang saka kersane Allah. Jin sing enek ning sirahe bapak iki. Siri Allah, dati Allah, sifati Allah, wujudi Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyapa wening jero sirahe bapak iki metu saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sir Allah, dat Allah, sifat Allah, wujud Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pakai mori dulu, ambilkan mori, matikan dulu. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaba hadida wa haditama. La tilqa imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasarafa wa darajata lallati rafi'a wa baka sumaqaman mahmudan allati wa'ata inna la tukhliful mi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siri Allah, dati Allah, sifati Allah, ilang saka kersane Gusti Allah. Hei kila kumacane Allah. Tak lebokne ning jero jabang bayi bocah iki saka kersane Allah. Selamat saka kersane Gusti Allah. Iki lho aku macane Allah. Mancing sekolah
Allah berkah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai saiki kowe dadi hambane Gusti Allah, tunduk marang Allah, sujud marang Allah, ngabdi marang Gusti Allah, ngawula dadi kawulane Gusti Allah. Iki lho aku mancane Allah, sire Allah, date Allah, sifate Allah, wujude Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebut Allahu Akbar. Udah. Suruh mandi di belakang. Udah, suruh mandi. Sini Mas, aku tak jelas no. Ibu-ibu bangga sini. Balik lagi ke sini gitu loh. Oke, maju sini Mas Agus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggih, enggak apa-apa. Santai mawon nggih. Nggih. Hadap sini. Hadap sini aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa bergerak, nikmat kita bisa berdiri, nikmat kita bisa berbicara. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan ada banyak saudara kita yang tidak bisa berdiri karena stroke, ada yang tidak bisa bicara, ada yang tidak bisa bergerak, ada yang nggak bisa duduk ambeien. Kita yang bisa duduk enak kayak gini itu pernah enggak kita itu bersyukur? Kadang-kadang lupa. Duduknya, bersyukurnya itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi ketika duduk ini digunakan duduknya itu untuk ngaji, untuk zikir gitu. Disyukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah tok. Salah satunya ya mengucapkan syukur alhamdulillah, tetapi wujud syukurnya itu menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan Allah. Kita punya mata, ya kita gunakan untuk melihat sesuatu hal yang diperintahkan Allah, untuk ngaji, atau mungkin melihat istri, memuji istri dan lain sebagainya. Intinya digunakan untuk melihat sesuatu hal yang diridai oleh Allah. Kalaupun dalam keadaan yang mungkin kita tidak bisa untuk hal-hal yang diperintahkan Allah, paling tidak digunakan untuk melihat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah itu. Subhanallah, makanya alhamdulillah, masya Allah. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Kadang-kadang saya sering nangis gitu, sering
Menangis itu bukan menggetuni gitu, menggetuni itu apa bahasa Indonesianya itu? Bukan menggetuni itu, menyesali bukan. Bukan menyesali tapi apa namanya itu begitu sangat apa ya? Bukan banyak, tapi bukan meratapi, bukan menyesali, tetapi lebih kepada heran dan sangat nggak enak sekali, nggak enak bukan nggak enak kepada Allah. Karena begini, kita kepada teman itu bisa pasrah gitu, kadang pada teman bisa pasrah, terus kepada istri kita bisa pasrah gitu, kayak pada karyawan kita bisa pasrah, bahkan kepada sopir yang nggak kenal aja kita kayak pasrah aja ya, selamat kayak gitu sampai tempat itu. Itu hanya kepada karyawan, teman, sopir, istri gitu. Tapi kepada Allah kita tidak bisa pasrah. Itu kan aneh. Aneh menurut saya itu. Sangat aneh. Saya sama karyawan nggak pernah tanya. Bahkan saya ya kayak pasrah aja, uang saya ada berapa, terus ditaruh di mana, terus digunain untuk apa, itu kayak pasrah aja saya sama karyawan saya. Itu cuma sama karyawan loh ya. Sama anak saya aja saya pasrah nih, tanya sama Ustadz Sopyan, pasrah saya, dapat uang berapa, terus uangnya di bagaimana kan dan sebagainya, saya pasrah. Udah uang bawa aja, sehari dapat berapa saya juga nggak tanya. Terus uangnya digunain untuk apa, ditaruh di mana, saya nggak pernah tanya dari dulu. Lah itu sama karyawan sama anak aja bisa pasrahnya kayak gitu, ya kan? Tapi sama Allah kenapa nggak bisa pasrah itu? Kenapa sama Allah nggak bisa pasrah? Nah, itu kadang-kadang saya nangisnya itu kayak gitu. Aneh. Manusia itu aneh. Jadi kalau malam gitu ya digunakan untuk berpikir, bertadabbur, mengingat kepada Allah. Padahal kita hidup dihidupkan Allah. Padahal kita sehat disehatkan Allah. Padahal kita kuat dikuatkan Allah. Padahal kita bisa mendengar karena didengarkan oleh Allah. Kita bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Tapi kenapa untuk pasrah kepada Allah kita nggak bisa? Itu kan aneh. Pernah gitu nggak sampean? Saya itu kadang-kadang kalau malam itu mikir itu, ini saya ini apa tau gitu? Kok bisa kayak gitu? Apa ya? Nggak enak banget gitu. Nggak enak banget sama Allah, gitu. Nggak enak banget sama Allah. Sama istri aja bisa pasrah kok. Saya kan ada 2 penghasilan ya. Ada 2 penghasilan. Penghasilan dari kerja saya sendiri. Saya ini kan juga supplier pabrik. Saya ini kan juga YouTuber ya. Saya ini kan juga punya pertanian kayak gitu. Nah, itu kan dari hasil saya sendiri. Itu saya serahkan ke istri. Kalau yang hasil dari pondok kayak panjenengan ini ngasih rezeki kayak gitu kan, ya namanya orang, ada yang ngasih ada yang enggak gitu. Kalau ada yang ngasih ke pondok itu kan uangnya ke pondok. Yaitu yang megang anak-anak pondok sendiri. Saya nggak pernah sedikit pun ngambil dari uang pondok dari dulu. Jadi yang untuk keluarga saya kasih makan dari keringat saya sendiri, dari YouTube saya, dari kerja saya, dari usaha saya sendiri, itu untuk makan keluarga saya. Kalau uang pondok itu digunakan untuk pondok, untuk pembangunan pondok, untuk makan santri, untuk gaji ustadz-ustadznya, untuk karyawan-karyawan saya gitu. Itu sudah saya bedakan dari dulu seperti itu. Nah itu kepada istri aja bisa pasrah ya, pada karyawan bisa pasrah, kepada anak bisa pasrah. Tapi kepada Allah kenapa kita masih ragu? Itu pernah mikir kayak gitu enggak? Jadi kalau malam mikir kayak gitu, kan ngerasa kayak apa ya? Hina banget gitu loh. Pernah berpikir kayak gitu nggak, Kang? Makanya gitu. Kalau syukur itu iya, tapi pasrahnya ini loh yang jadi masih jadi itu. Kenapa kok masih belum pasrah kan begitu? Jadi ya alhamdulillah saya dari dulu selalu memisahkan uang yang saya makan dengan uang yang dapat dari pondok, walaupun yang di pondok ini juga dari usaha saya, tapi kan beda rezeki. Yang untuk pondok sendiri, yang untuk keluarga saya dari keringat saya sendiri.
Itu saya bedakan. Jadi kayak istri saya itu 2, dari kalau semuanya sebulan itu semuanya dapat 100 juta ya 50 juta gitu. Istri sini 50, di sana 50 kayak gitu. Itu dari YouTube saya sendiri. Saya nggak pernah ngambil dari, karena apa ya? Makanan yang paling berkah itu kata kiai saya. Semua yang saya katakan itu cuman saya itu cuman menyampaikan apa yang disampaikan oleh kiai-kiai saya, oleh bapak-bapak, oleh abah saya, oleh guru saya gitu. Jadi saya itu hanya menukil dari kata-kata kiai-kiai saya gitu. Makanan yang paling barokah itu makanan dari keringat kita sendiri. Itu yang paling barokah gitu. Ya kalau ada yang berikan rezeki ke pondok ya untuk pondok. Sampai pondok ini 25 miliar kan ya dari uang pondok itu sendiri kayak gitu. Dan kalau ini pun sudah jadi, saya pun bikin rumah di belakang sini dari bambu. Ini semuanya saya gunakan untuk terima tamu. Makanya ini juga ya milik jenengan, kan jenengan ngasih uang ke saya. Jadi zaman nggak usah ini punya sampean gitu loh. Ini nggak usah itu sungkan untuk kesini. Ini semuanya digunakan untuk ngaji, digunakan untuk ngelayanin umat kayak gitu. Dan untuk anak-anakku ya, ketika jenengan melakukan pengobatan itu tidak perlu bingung-bingung gitu loh. Nggak perlu jenengan itu bingung ngobatin orang itu harus gimana gitu, itu jangan pernah bingung. Sampean harus tahu bahwa beliau-beliau ini datang ke sini itu sudah kersane Gusti Allah. Maka sampean itu jangan menganggap mereka itu datang karena kita, bukan. Mereka datang ini karena Allah. Contoh beliau ini ya sudah berapa kali pengen ke sini. Saya udah tahu ini. Pengen ke sini dari kemarin-kemarin. Sampai akhirnya berbulan-bulan, bahkan hampir setengah tahun ya. Nggak ke sini. Sampai 7 bulan. Loh, ini bisa sampai ke sini itu kalau nggak dikersane Gusti Allah nggak bisa loh sampai di sini. Di mereka ada sini itu dikersane Gusti Allah, bukan karena kamu, bukan karena kita gitu loh. Jadi kita itu nggak perlu kayak wah bangga gitu, enggak loh. Kita ini malah jadi pelayannya kayak gitu. Kita itu dijadikan Allah untuk melayani mereka gitu loh. Jadi mereka itu datang ke sini kersane Gusti Allah. Jadi kamu itu ya cukup pasrah sama Allah gitu loh. Kamu bisanya bismillah ya bismillah. Kamu bisanya Al-Fatihah ya kamu Al-Fatihah. Kamu bisanya kayak saya cuma ngidoni ya idoni ae. Isane oglek-oglek joget-joget kayak saya joget-joget ae. Diikuti aja rasanya batinmu. Gerakku adalah gerak batinku. Jadi bukan kamu yang bergerak. Kamu itu digerakkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah nanti. Kalau kamu di dalam hatimu pengen baca bismillah ya berarti tombolnya bismillah kuwi. Lek kamu nek rasa ning hatimu pengen baca Al-Fatihah berarti tombone wong kuwi Al-Fatihah kuwi. Lek moro-moro kowe iki pengen nesu nyeneni mergo kalingan wong tuane berarti dosa mergo dek iku sakit kedosan karo wong tuane. Kalau kamu itu dari sini tiba-tiba kayak saya pengen metik daun pule, ya berarti obatnya daun pule itu. Daun pule itu daun yang namanya itu ketika saya sedang riyadhah khalwat nggih. Itu seperti saya melihat itu beliau itu pakai belangkon, pakai baju Jawa itu saya tanya siapa? Sunan Kalijaga itu. Yang ngasih nama pule itu siapa? Sunan Kalijaga. Pule itu maksudnya ben pule. Sing bangkrut ndang pule, sing usahane sepi banget pule, keluargane hancur pule kayak gitu. Beliau tadi itu kayak begitu. Jadi kayak pemanya sampean ngobatin orang baca sholawat di hati tiba-tiba pengen metik daun alpukat yang ada di depan, berarti obatnya daun alpukat itu gitu loh. Tidak usah bingung-bingung obati orang itu. Makanya saya itu ada orang yang kadang-kadang pengen ngambil sapu lidi ya, saya obatin pakai sapu lidi. Obatin orang pengen pakai daun alpukat itu mau dikatakan itu trik itu tipe ini tidak apa-apa. Wong ya kalau saya itu semuanya itu sarana kok. Kabeh iku mung sarana tok ae. Hanya semuanya itu hanya sarana. Bukan kita, bukan mulut kita, bukan usaha kita, bukan sarana kita yang menyembuhkan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kayak beliau tadi ini
Ini tadi beliau, mohon maaf nanti juga bisa ditanyakan, sering bingung, sering gelisah, hidupnya selalu berantakan. Karena apa? Salah satunya yang menghambat datangnya rezeki, termasuk kesehatan, kemudahan, jodoh, itu adalah dosa. Dosa itu seperti kotoran yang mendatangkan banyaknya lalat dan membawa penyakit. Dan dosa tadi itu salah satunya menyebabkan datangnya penghalang-penghalang. Maka yang penting pertama adalah seseorang itu sebelum diobati, kalau di sini suruh taubatan nasuha dulu. Setelah dia taubat, istighfar, baru setelah itu diajarkan untuk bersyukur. Lah orang bisa bersyukur itu hanya kalau ikhlas. Orang ikhlas itu hanya kalau bisa nerimo. Orang nerimo itu hanya kalau iling. Lah orang iling itu hanya karena kalau dia itu dikir. Dikir itu biar apa? Biar ingat kepada Allah. Makanya di sana itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin itu saya itu kayak jalan sendiri ngambil pohon bambu itu di sana, terus tiba-tiba minta ditanam di sini pring. Oh artinya pring itu bakno ben iling. Pagerane makanya wong Jawa ngarani pagerane lek pengen nggak kena santet itu nandur pring ning arep omah pring kuning gitu. Pring kuning bakno ben iling. Iling karena Gusti Allah. Jadi semua yang diajarkan, yang diwariskan oleh leluhur kita orang Jawa itu semuanya ada artinya. Jadi doa yang disanepkan dalam bentuk barang. Ora kok sirik, wah nandur pring arep omah sirik. Ngobati wong ngangge godhong pule sirik gitu. Enggak kayak gitu. Kita orang Jawa. Banyak ilmu-ilmu dari warisan budaya kita, leluhur kita, wali-wali Allah kita itu yang luar biasa. Bukan kesirikan, bukan. Nah, jadi kayak tadi ketika panjenengan melihat saya mendoakan saudara kita, terus tiba-tiba ndek ati pengen baca syairnya Gus Dur. Ya wis gitu aja wis. Ya wis saya nggak perlu kayak baca yang aneh-aneh kayak gitu, ndak. Wis pokoknya ning ati pengen baca syair watonya Gus Dur, ya berarti tombone ya iku. Wis baca aja syairnya Gus Dur. Dibaca wis uangnya kejet-kejet. Terus biasanya kalau panjenengan sering menzikir ya Latif itu nanti, apalagi kalau sampai sudah belajar tentang titik bak, sering membaca Bismillahirrahmanirrahim dan pengkajiannya. Jadi di dalam Al-Quran itu terangkum dalam surat Yasin. Surat Yasin itu terangkum dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu terangkum dalam Bismillah. Bismillah itu terangkum dalam titik bak. Titik bak itu pasti terangkum dalam titiknya lagi gitu. Itu nanti ada pengajiannya sendiri. Itu nanti ketika panjenengan mulutnya membaca, hatinya merasakan, pikirannya nanti akan dunung dewe. Dunung dewe nanti. Kayak jelasnya sendiri gitu loh. Itu yang menuntun siapa? Sir Allah. Sirullah, hatimu, kolbumu yang akan dituntun oleh Allah. Akan ada tuntunan sendiri gitu. Maka yang penting bagaimana caranya membersihkan hati. Ojo nesuan, ojo ngamuan, ojo gampang kecewa. Ojo gampang kecewa. Salah satu yang menjadi sifat utamanya para wali Allah itu tidak pernah kecewa. Yang kedua, tidak pernah khawatir. Jadi nggak pernah khawatir dengan apapun yang ada di dalam hidupnya, nggak pernah khawatir. Aku ngangko piye, aku nggak ninggal ning warisan ning anakku ora iso mangan. Akeh anak wong ra di warisan iso mangan. Berarti iso mangani ora mergo warisan. Aku nggak iso ninggal ning warisan anakku ora iso nyambut gawe. Aku ra di warisan, akeh wong ra di warisan anak iso nyambut gawe. Berarti sing ngei pekerjaan nyambut gawe iki dudu warisan. Lah wong urip sing uripe Gusti Allah, ya ta? Ya, enek sing enekne Gusti Allah. Lah kok cek khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga, enggak gampang marah, enggak gampang nesuan. Enggak gampang nesuan. Loh, maksudnya aja nesu ki piye? Oleh nesu tapi aja lampiasno. Ngono lho sing penting ki. Heeh, tenan enak to. Nesu ki oleh tapi aja dilampias. Sampeyan yo
numesu karo bojo, kok ning lambemu ora metu omongan sing elek, iku jihad lho. Jihad gak perlu gawa bom. Sampe numesu karo bojo geger, kok gak ngelokne cengoh, gak ngelokne kowe iki elek ora ngongkon mulih. Kok sampean niku juang karo bojo iso panggah guyu, iso panggah ikhlas nrimo. Iki lho. Jihad iki ngono kuwi. Mempertahankan sesuatu yang halal itu jihad barokah. Ngono wis penak pokoke. Ngono ae wis. Kayak Mas Agus iki ndek bojo romantis ngono ya. Ngono kuwi. Lho ngono kuwi jihad pisan. Diseneni bojone meneng ae, malah iso nyedek, iso malah meluk, ya diseneni malah iso ndang ngambung lho jihad kuwi. Berarti jihad ora perlu gawa bom. Sing paling penting malih ketika panjenengan sing penting santri-santriku siji. Tirakat sing paling kuat iku sing penting siji ora maksiat ngono wis to. Awakmu ngrokok, turu mangan, kumpul karo bojo. Saya itu pernah kemarin itu ya, saya kan dikasih ijazahan sama kiai saya kan sudah 5 tahun ini kan tiap malam sholat malam. Lah kok sudah berapa bulan ini tuh pengennya ki kumpul ambek bojo ngono. Heeh, mesra-mesraan ae gitu. Terus saya tuh laporan ke kiai saya. Bah, kalau ngoten nggih. Saya itu kok sekarang sholat malam itu kok malah jarang ya, kalau malam tuh pengennya kumpul ambek bojo ae ngono. Saya tanya kayak gitu. Wih, malu-malu harus tanya jenengane duwe guru kok. Terus kata kiai saya, "Ya wis gak apa-apa kumpul ae ngono." Lah nyapa? Sekarang pahalanya sholat malam sama kumpul sama istri banyak mana? 100 kali lebih baik ngumpulin istri pahalanya. Daripada sholat malam. Sholat sunnah malam. Terus ibadah yang paling ikhlas itu apa selain ngumpulin bojo coba? Ayo, kowe sholat bengi kadang cek males, wiritan cek ngantuk, lek ngumpulin bojo penak. Lho pahala lho, paling ikhlas iku kuwi lho. Lho tenanan. Paling ikhlas lho sing amalan saiki apa? Saiki wong lakoni ibadah sing paling diterima kali Gusti Allah apa? Sing paling ikhlas. Sing paling ikhlas apa? Ngumpuli bojo paling wis penak ya lho. Ora perlu dadani kokon goleki dhewe. Mergo pengen lho ngono kuwi. Dadi ibadah kuwi heeh. Joko-joko ben gendang rabi. Lah kula riyen niku sampai ditekoki mbek ibu kula lho sampean niku cek umur kula nikah dulu umur 20 saya sudah nikah. Karena saya pengen cita-cita pengen nikah muda memang. Selain pengen karena kiai saya selalu ngomong sama saya itu ibadah yang paling enak terus yang paling terlama ngobrol aja nilainya ibadah, tidur sama istri nilainya ibadah, ngobrol sama istri ibadah, manjain istri ibadah, nyenengin istri ibadah, kerja ibadah, duduk berdua ibadah, masak ibadah, semuanya nilainya ibadah. Dalam kehidupan kita itu ibadah. Bahkan masuk lek pengen pengen cepet dadi wali ke ndang nikah. Akhirnya dadi nikah aku. Nggak ada orang nilainya ibadah kecuali dalam menikah. Yang penting niatnya ibadah. Kerja ibadah, ngobrol berdua ibadah, nyium ibadah, mandangnya ibadah, nyawang ibadah, nukokno baju ibadah, ngancani turu ibadah, kelon kabeh ibadah. Lho enak lho. Tenan makane kula niku. Ngene ndang-ndang rapi. Ya kowe rapi. Aduh. Ngoten nggih. Intinya jenengan lek ndongakne tiyang niku ora usah bingungi dhewe, ora usah bingung karepe dhewe, ora usah nganggep awake dhewe enek ngono. Sing enek mung Gusti Allah. Engko insyaallah ya insyaallah ya mandi insyaallah. Insyaallah. Dadi mandine donga ki menurut kula nggih ora mergo kuat tirakate. Mergo kula riyen cobi nglampahi 2 tahun tirakat dengan 2 tahun bersyukur itu rasanya lebih kuat yang baru 1 tahun bersyukur daripada yang 2 tahun tirakat. Jadi saya dulu itu puasa 2 tahun terus selama 2 tahun itu nggak tidur malam. Kalau nggak tidur malamnya sampai sekarang masih saya lakukan. Itu lebih mantap ketika kita itu bisa menikmati hidup, mensyukuri nikmati hidup. Jadi lek wong poso ae tapi mau ngarep-ngarep waktu buka ae aduh. Malah ora krasa tirakate.
Poso ae tapi mau ngenten-ngenteni bukane. Heeh. Ini uripe mau ngenteni buka. Heeh. Tapi sampean nglayani wong ikhlas, nyawang bojo seneng, nyawang anak seneng, nyenengne uripe mergo nyenengne sing ngeki urip, wingko luwih krasa mantepe rasane. Manjinge kefutuhe cepet iku mengke. Dinikmati ae ngono, aja ngeluh ae ngono. Aja ngeluh ae uripe, kuwi jajal menjajal. Tangi turu ora usah bingung nyambut gawe ngene bojo ngene gak tangi turu alhamdulillahirabbil alamin. Terus kowe engko seneng. Kowe engko nyambut gawe ya seneng sampai kowe engko turu ya seneng, tangi turu kok ya seneng. Lek wong atine seneng terus walah delokan Kang. Duit gampang teko. Wakeh mukae engko ya bersinar-sinar akeh sing seneng. Nyambut gawe ya penak, awake ya sehat jajalan to Kang. Heeh. Kula pun praktek niku. Jadi kula niku ngomong lek orang tak lakoni dhewe aku gak omong. Kecuali yang sudah saya praktekkan tuh baru saya ngomong. Makanya sampai ada yang bilang saya itu punya pesugihan. Sampai ada yang bilang kowe iki sapa wong kowe iki tukang rosok iso apa kan gitu. Tapi ya ora apa-apa wong Allah iku iso apa-apa, iso dadekne apa-apa ngono. Lek ora percaya karo kersane Gusti Allah ya karepmu lah aku ngoten mawon. Sing penting ngoten mawon. Makanya kalau terus kula teng dalemnya panjenengan ngoten nika. Nggih, sing penting seduluran. Lek kula niku kalau saya itu yang penting orang yang sudah bersama saya, yang kenal dengan saya menganggap saya saudara. Kalau orang lain yang nggak pernah ketemu saya, orang lain yang nggak pernah mungkin nggak pernah saya bantu atau nggak pernah bersilaturahmi dengan saya, mau menuduh saya seperti apa ya nggak apa-apa. Itu urusan mereka yang mereka tidak pernah ketemu saya kayak gitu. Yang penting orang-orang yang pernah ketemu saya, yang pernah bersilaturahmi dengan saya, nyatanya jadi saudara gitu aja. Kita saudara sudah lama, kayak 1 tahun lebih nggih. Dulu saya ke rumah beliau itu sampai ada berapa kali ke tempat saudaranya, ke saudaranya kayak gitu. Lah nggih ngoten niku wau. Atus ngoten nggih. Anak-anakku panjenengan lek badhe ndongakne orang, mau mendoakan orang itu ndak usah bingung mau dengan apa. Bisanya Al-Fatihah ya Al-Fatihah, bisa bismillah ya bismillah. Pokoke ngetutne krenteke ati, sirullah niku wau. Mangkane niki mangke setelah pengijasan kemarin yang besi dijilat itu sebenarnya bukan tentang kesaktian, tetapi bagaimana menjaga mulut agar tidak menyakiti hati orang lain. Sebisa mungkin mulutmu itu kalau berbicara bisa menyenangkan orang lain. Lek enggak iso nyenengne wong liya, sing paling enggak lambene awake dhewe ini, mulutnya ini kalau berbicara jangan menyakiti hati orang lain. Itu yang pertama, menjaga mulut kita. Terus yang kedua, nanti setelah menjaga mulutnya baru puasa selama 41 hari mengamalkan asma sir Allah, sirullah namine. Nah setelah nanti mengamalkan sirullah terus tapak gantung. Jadi kalau saya dulu di pohon, tapi kalau nanti cukup bambu aja. Tapi mengamalkan tapak gantung niku lek urung ngamal nih salate sing tenanan iso pembuluh darah iso pecah, stroke. Mangkane ilmu iku ana tingkatane wonten tatanane, bukan tingkatan tatanan. Ngoten niku. Dadi aja mung belajar ilmu iku mau aja mung karena keburu hawa nafsu, tapi dienggo nata awake dhewe. Ngoten. Memang kula nunggu kan kados sing kula aturne dek wingi nika. Santri itu nanti hanya tertinggal 17 saja. Oh, tenan, lihat kita. Iya ta? Tinggal 17 itu turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan. Nanti tinggal yang kuat-kuat mawon, sing seneng poso, sing seneng wirid, sing seneng salat gak ketinggalan, seneng salat jamaah, sing ora seneng amit maksiat. Ini tinggal itu aja nanti yang tersisa. Ngoten.
Wong kula ngantos sedih ya. Karena apa? Karena ada yang lama dek sini pun juga hatinya ada yang goyah. Nah ini makanya kula cobi kula tarik masuk kembali, nggih muga-muga mawon saged ngoten. Ngoten. Sebab mboten gampil masalah niki. Nggih ngoten nggih. Mugi-mugi sedaya diparingi kesehatan. Selamat dunia, selamat teng akhirat ngoten nggih. Penting temriki silaturahmi sedulurane ngoten. Terus niki mengke madune pun telas nggih jenengan ya. Mun tamu mboten mriki telas. Nggih, mengke insyaallah mediane. Pae arekasi tugas kasi mun mriki, jan menika 1 minggu mon ping kalih. Nggih. Ya alhamdulillah madu niku kuatah sing ngrasani manfaate. Nggih kula betakne niku nggih. Di asma malih. Pokoke sementing pas badhe ngunjuk niku diwaosne selawat. Ngoten Al-Fatihah selawat ngoten. Nggih. Semengke kula betakne garam asmane. Nggih seduluran selawat sing welase Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.